Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Uni, Bu Siska, dan Bu Septi? Kabar baik Bu Alhamdulillah Bella. sehat, Ya, baik. alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini juga kita akan melakukan praktek coaching ya, yang akan nanti dipraktikkan oleh Bu Siska dan Bu Septi. Bu Septi sebagai coach dan Bu Siska sebagai coachee, saya sendiri sebagai observer, dan Bu Unik sebagai recorder. Nah, sudah siap Bu Septi menjadi coach? Insya Allah Bu, Bismillah. Oke, ya Bismillah ya. Nah, sebelum Bu Siska dan Bu Septi melakukan praktik, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan ya. Jadi praktik coaching kita kali ini itu ada ini ya, sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Nanti saya akan mengamati hal itu yang akan dipraktikkan oleh Bu Siska dan Bu Septi. Nah, karena Bu Septi sekarang menjadi coach, saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Bu Septi ya. Inti coach ya, inti coaching seperti apa yang ingin Bu Septi kembangkan pada praktik kali ini? Ya, nantinya yang saya harapkan dari kegiatan coaching ini, saya dapat menggali potensi dan kompetensi yang dimiliki coachee. Jadi, dari situ nanti saya akan gali, kemudian harapannya nanti coachee dapat menemukan sendiri solusinya, Bu. Dengan tentu saja saya akan menggunakan kompetensi yang diperlukan dalam coaching nanti. Iya, benar sekali. Nah, indikator pencapaian tujuannya bagaimana, Bu, sebagai coach? Sebagai coach tentu saja indikatornya untuk saya pribadi, saya harus mampu menggali ide, gagasan, menggali potensi, kompetensi dari seorang coachee, kemudian juga nantinya coachee itu bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dia sampaikan, seperti itu, Bu. Oke, baik. Baiklah, Bu Septi sudah siap untuk jadi coach? Insya Allah, Bu, siap. Ya, dan Bu Siska sudah siap jadi coachee? Insya Allah siap. Iya, kalau sama-sama sudah siap, silahkan melakukan praktik dan saya akan mengamati. Ya. Monggo, disilahkan. Mulai Bu Septi. Ya, oke, siap. Oke. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Siska. Gimana kabarnya Bu Siska? Alhamdulillah baik Bu. Bu Septi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu, sehat, semangat ya. Oh iya, kemarin Bu Siska WA ya, katanya ingin ketemu, mau ngobrol kayak gitu ya Bu? Iya Bu, dari kemarin udah pengen banget ngobrol nih. Sekarang ada waktu nggak Bu? Iya Bu, kebetulan ini sedang santai ya, baru jam istirahat. Apa sih yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, mohon maaf ya sebelumnya ganggu waktunya Bu Septi. Saya mau curhat nih. Oke Bu, siap. Silakan, saya insya Allah akan mendengarkan. Tapi gimana kalau kita ngobrolnya di gazebo aja ya Bu, supaya lebih santai nanti sambil ngopi-ngopi begitu. Oke, Sana siap. yuk, gazebo. Ya, ya, siap. Ya. Oke Bu Siska, ini kita udah di gazebo nih. Kita lebih santai di sini ya. Saya ingin tanya nih, tujuan dari pertemuan kita hari ini apa sih Bu? Ya harapannya dengan ngobrol sama Bu Septi, nantinya saya bisa mendapatkan solusi gitu loh Bu dari masalah saya. Iya, oke Bu Siska. Bismillah, semoga nanti sesuai yang diharapkan Bu Siska, nggih. Bu Siska bisa ceritakan apa yang menjadi masalah Bu Siska? Begini Bu, saya sedang ada ganjalan nih di hati. Selama ini tuh jadi beban pikiran terus gitu loh Bu. Masalah ini tuh terkait sama kegiatan pembelajaran di kelas.
Oh, jadi masalahnya itu terkait pembelajaran di kelas, Ibu. Iya, gimana Bu? Bisa dijelaskan lebih detail lagi? Jadi gini ya Bu ya, saya kan ngajar kelas 4 nih. Terus waktu ngajar matematika nih, saya tuh selalu dibuat takjub dan heran gitu loh. Dengan kemampuan dasar matematika murid saya terkait operasi hitung penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Mapel matematika kelas 4 kan kemarin ada operasi pembagian itu ya, yang cara rogapit itu kan. Terus ada sudut, penjumlahan, pembagian, dan perkalian pecahan gitu ya. Nah, semuanya kan memuat operasi hitung dasar kan, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Tapi tuh banyak murid gitu loh ya Bu, yang belum hafal perkalian dan pembagian dasar di bawah 10. Bahkan tuh ada 6 deh yang masih salah konsep gitu. Ada yang ketukar-tukar nih antara perkalian sama penjumlahan, terus pembagian dengan pengurangan. Misalnya gini nih Bu, 5 kali 2 itu hasilnya 7. Terus kemudian 9 dibagi 3 itu 6 hasilnya. Ya, bahkan pengurangan dan penjumlahan di bawah 10 aja itu masih adalah beberapa anak yang salah dan lama banget hitungnya. Padahal tuh materi ini pada dasarnya kan pengulangan materi kelas 3 sama kelas 2 kan, Bu. Jadi saya tuh akhirnya kayak ngulang kembali gitu loh dari nol untuk menjelaskan konsep. Ya, dan bareng sih sama murid bikin tabel perkalian gitu. Bahkan saya tuh udah nyiapin alat peraga konkret juga seperti saat kelas 1, tapi sampai sekarang itu masih belum berhasil. Target materi matematika di kelas 4 kan jadi tersendat kan. Padahal materi selanjutnya juga dasar hitungan untuk menemukan jawaban ya menggunakan operasi hitung kan ya Bu. Terus kalau tidak paham konsep itu terus gimana gitu loh, apalagi tidak hafal perkalian. Materi porogapet sama pecahan, terus ada KPK, FPB itu kan susah banget jadinya. Ya udahlah, akhirnya banyaklah nilai-nilai murid yang di bawah KKM gitu. Ya karena nggak bisa operasi hitung itu tadi. Oh iya gitu ya Bu ya. Jadi masalah Bu Siska itu terkait pembelajaran murid pada mapel matematika. Ya materinya itu operasi hitung perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan begitu ya Bu? Betul Bu, itu aduh jujur deh saya stres banget. Bingung ngapain lagi ya? Iya Bu, saya paham apa yang dirasakan Bu Siska sekarang nih. Menurut Bu Siska, penyebab dari masalah yang tadi Bu Siska sebutkan itu apa ya? Penyebabnya Ya itu tadi Bu, kurangnya pemahaman anak tentang konsep operasi hitung dasar ya. Dan mereka tuh belum hafal juga kalau tiap anak itu sudah bikin tabel perkalian. Yang biasa itu loh 1 sampai 10 tapi ya tetap belum hafal juga. Oke, menurut Bu Siska kondisi ideal yang seharusnya itu bagaimana Bu? Ya menurut saya karena materi ini pengulangan ya dari kelas 3 sama kelas 2 ya minimal mereka udah paham lah konsep perkalian ya, masa kebalik-kebalik sama penjumlahan gitu kan, dan sudah hafal lah operasi hitung bilangan di bawah 10 kayak gitu Bu. Oke, yang ingin saya tanyakan sekarang, kesempatan apa yang Bu Siska miliki saat ini terkait masalah yang sedang dihadapi Bu Siska tadi? Kesempatan apa Bu? Ya saya ingin sih sebenarnya menuntaskan masalah ini. Tujuan saya saat ini ya berusaha membuat mereka paham dan dapat mempelajari materi selanjutnya dengan lebih mudah gitu. Jadi tidak melulu terkendala belum hafal perkalian gitu loh Bu. Iya, luar biasa sekali idenya Bu Siska. Jadi semoga nantinya bisa tercapai ya Bu. Kalau dibuat rentang angka atau skala antara 1 sampai 10 Bu, di angka berapakah posisi Bu Siska sekarang dalam upaya untuk mencapai tujuan tadi? Ya masih di angka 7 ya Bu ya. Oke, ya. Bu Siska, saya yakin sekali
setiap orang itu kan pasti diciptakan punya kelebihan, kekuatan ya. Nah, begitu juga dengan Bu Siska ini. Menurut Bu Siska itu kelebihan atau kekuatan yang dimiliki Bu Siska itu apa ya? Apa Bu kira-kira Bu? Ya komitmen ya sama semangat. Saya sih semangat Bu untuk terus mencari ide, terus cara lah ya dengan berbagai metode untuk meningkatkan tingkat pemahaman siswa gitu ya. Ya yang penting mereka bisa gitu loh operasi hitung paling enggak yang dasar gitu kan penting banget ya. Sehingga tuh nantinya mereka akan lebih mudah mengerjakan materi matematika apapun begitulah ya karena sudah bisa nih operasi hitungnya seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bu Siska. Jadi komitmen dan semangatnya itu yang jadi kekuatannya nih Bu Siska. Nah, dari kekuatan yang dimiliki tadi, langkah-langkah atau kemungkinan apa yang dapat Bu Siska ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan menyusun rencana kegiatan pembiasaan sama kegiatan pembelajaran di kelas yang dapat meningkatkan pemahaman murid sih Bu, kayaknya tentang konsep operasi hitung itu dasar. Gimana Bu? Iya, bagus ya Bu. Jadi untuk mewujudkan itu, adakah hambatan nggak Bu? Hambatan, gangguan yang dapat menghalangi rencananya Bu Siska tadi? Kalau hambatan sih mestinya jelas ada ya Bu. Hambatannya mungkin ini berasal dari karakteristik siswa sama latar belakang orang tua ya. Kalau latar belakang keluarga gitulah menurut saya. Karena banyak murid kelas 4 nih yang mohon maaf orang tuanya itu sibuk kerja gitu kan sampai malam. Terus bahkan ada sih yang beberapa tinggal sama kakek neneknya, sama saudaranya di sini. Terus orang tuanya juga merantau gitu kan, keluar kota, kalau enggak malah sampai ke luar negeri ada tuh. Terus ya anak kan kayak jadi kurang perhatian lah, namanya juga enggak sama orang tua gitu ya. Ya jadinya kurang pengawasan juga, akhirnya kayak anak tuh malas belajar di rumah gitu loh ya, karena tidak ada yang mengarahkan atau membimbing kayak gitu. Iya, berarti hambatannya itu berasal dari karakteristik siswa dan latar belakang orang tua, Ibu? Iya, Bu. Nah, ya. Baiknya itu solusi apa yang Bu Siska ambil untuk mengatasi hal tadi, Bu? Apa saya ini ya Bu, ngelibatin orang tua gitu ya, untuk sama-sama kolaborasi gitu ya, ambil peran lah sesuai porsinya begitu. Orang tua kan dapat tuh bantu murid misalnya dalam pembiasaan tanya jawab kayak gitu loh perkalian. Jadi nggak cuma perkalian di sekolah aja, tapi di rumah juga iya gitu kan. Jadi orang tua itu nggak cuek gitu loh, nggak pasif terhadap proses pembelajaran siswa. Ya intinya saya lebih ingin sih orang tua bisa lah meluangkan waktunya gitu untuk belajar bareng di rumah gitu sehingga bisa terpantau sih perkembangan anak kayak gitu. Ya, bagus sekali idenya itu Bu Siska. Jadi selanjutnya itu rencana Bu Siska untuk mencapai tujuan tadi itu apa Bu? Rencananya yang akan dilakukan? Apa ya? Mungkin pertama saya akan menyusun rencana sama jadwal kegiatan kali ya pembiasaan positif yang terkait operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian gitu ya Bu. Baik pada kegiatan pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran. Kedua, saya akan melakukan sosialisasi ya secara daring atau mungkin jika memungkinkan bisa kegiatan rapat lah ya wali murid di kelas 4, di ruang kelas 4. Oke, jadi idenya sudah sangat bagus, Bu. Jadi kalau berdasarkan rencana yang tadi sudah Bu Siska susun, apa yang akan menjadi prioritas utama Bu Siska? Mana yang akan menjadi prioritas? Yang menyusun rencana dan jadwal kegiatan pembiasaan positif sih kayaknya itu akan yang jadi prioritas gitu Bu, baik di pembelajaran maupun di luar jam pelajaran gitu. Oke, menurut Bu Siska, strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan itu apa? Bagaimana strateginya? Untuk kegiatan pertama yang akan saya lakukan yaitu saya melakukan sosialisasi daring terlebih dahulu nih melalui WA group kepada wali murid.
Nah, yang kedua membuat target hafalan, misalnya kayak perkalian kartu kontrol yang nantinya akan diketahui dan ditandatangani oleh orang tua. Ketiga, saya akan melakukan pembiasaan tanya jawab seperti tanya jawab perkalian sebelum masuk kelas, gitu Bu. Terus awal pembelajaran atau akhir pembelajaran sebelum pulang. Yang keempat, bagi beberapa siswa yang masih belum paham konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, saya akan memberikan perhatian lebih lah ya, mungkin melalui ini Bu, jam tambahan, jam pelajaran tambahan kayak gitu. Oke, kalau jangka waktu Bu, adakah jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal tadi? Sepertinya sih untuk melaksanakan strategi tersebut agak membutuhkan waktu yang lama ya. Serta harus dilakukan secara konsisten sih, jelas itu. Tapi prioritas saya sebelum masuk semester 2 deh, mereka harus sudah memiliki perubahan sama peningkatan lah Bu, jangan kayak biasa gitu terus. Iya, oke Bu Siska. Untuk ukuran keberhasilan dari strategi yang dilakukan Bu Siska tadi itu indikatornya apa Bu? Indikator keberhasilan dari strategi yang saya lakukan, ya tingkat pemahaman siswa kan konsep dan hafalan operasi hitung itu meningkat. Jadi siswa mampulah mengerjakan soal-soal operasi hitung dengan cepat gitu loh Bu. Dan ya penilaian harian nilainya ya bagus begitu Bu. Meningkat. Oke, tadi kan disebutkan ya sebelumnya ya Bu, kalau ada gangguan hambatan. Nah, untuk mengantisipasi hambatan dan gangguan itu, apa yang akan Bu Siska lakukan? Mungkin saya harus benar-benar mampu meyakinkan dan menggerakkan wali murid ya Bu, untuk mau bersama-sama berkolaborasi, meningkatkan pemahaman siswa dengan perannya masing-masing di rumah. Selain itu, saya harus konsisten juga memberikan semangat dan motivasi kepada siswa agar rajin belajar, berlatih gitu, mengerjakan soal secara mandiri untuk ya bikin biar kalau latihan soal kan mereka semakin kuat nih pemahamannya. Dan mungkin tidak lupa juga memberikan pemahaman bahwa jika udah paham nih sama hafal, maka untuk mengerjakan materi lainnya atau materi selanjutnya jauh akan lebih mudah dan lebih cepat karena pada dasarnya memang semua soal matematika ya pasti melibatkan operasi hitung seperti itu. Iya, oke Bu Siska. Selanjutnya komitmen Bu Siska terhadap rencana yang sudah Bu Siska sebutkan tadi itu gimana Bu? Komitmennya bagaimana? Ya, saya akan berkomitmen untuk minggu depan sih target saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya susun. Satu persatu. Oke, hebat sekali nih Bu Siska. Pokoknya itu gercep ya Bu. Nah ini Bu Sis, kira-kira adakah seseorang yang dapat membantu Bu Siska dalam menjaga komitmen Bu Siska dalam upaya meraih tujuan tadi Bu? Ada sih Bu, kayak kan guru ya, Bu kepala juga iya kan, wali murid, serta murid kelas 4 sendiri tentunya ya. Tentunya dukungan, semangat, dan motivasi dari mereka akan sangat membantu sekali ya dalam upaya menjaga dan mewujudkan komitmen saya, Bu. Oke, ya. Berarti semua warga sekolah ya Bu berperan untuk membantu ya Bu. Ya. Nah, Bu Siska, untuk tindak lanjut nih, adakah tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini? Tindak lanjutnya apa yang akan Bu Siska lakukan? Nanti deh Bu, sekitar 2 minggu lagi ya, saya minta waktu lagi dari Bu Septi untuk ngobrol lagi ya Bu. Oke Bu Siska, nanti insya Allah siap, tinggal hubungi saya saja ya Bu. Nanti kalau sudah ada kemajuan perkembangan, nanti Bu Siska bisa hubungi saya lagi. Oke, makasih banyak loh Bu Septi. Jadi ngerepotin ya, maaf ya. Oh enggak Bu, saya malah jadi senang ya jadi bisa ngobrol sama Bu Siska. Nah, sekarang ini gimana Bu perasaannya Bu Siska setelah ngobrol? Alhamdulillah sih jadi lega gitu ya. Terus ternyata bisa ya menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi gitulah.
Ya, dengan ngobrol sama Bu Septi ini, saya jadi merasa banyak ide sih yang muncul gitu, Bu. Nah, ya, alhamdulillah sekali Bu kalau begitu. Saya juga terima kasih banyak. Saya jadi belajar juga dari Bu Siska ya. Terima kasih Bu Siska. Iya. Baik Bu Septi, makasih banget loh udah dengerin ya. Ini bentar lagi mau masuk nih Bu. Kita siap-siap dulu yuk. Oke Bu, iya. Oke Bu Siska, sampai ketemu lagi 2 minggu lagi ya insya Allah. Oke Bu Siska, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Bu Septi, makasih ya. Ya, sama-sama. Yes. Wah, luar biasa sekali ya praktik coachingnya dari Bu Septi dan Bu Siska. Jam 9. Ya, luar biasa sekali dan tahapan tirtanya juga sudah tersampaikan dan terlihat dengan sangat jelas ya dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana perasaannya Bu Septi sebagai coach pada praktek kali ini? Jujur ya Bu, agak deg-degan tapi senang ya karena pengalaman baru juga. Coaching itu kan buat saya pribadi itu hal yang baru ya. Jadi selama ini kan saya taunya coaching itu hanya terkait dengan bidang olahraga, tapi ternyata dalam dunia pendidikan itu ada namanya teknik coaching. Jadi hal yang menyenangkan. Tadi saya lakukan coaching dengan Bu Siska, ternyata luar biasa kayak gitu. Senang. Senang ya. Bu Septi ini ya, menurut Bu Septi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching tadi? Dalam kegiatan coaching tadi saya berusaha menerapkan 3 kompetensi coaching ya Bu. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga saya berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Ya, adakah yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut Bu Septi? Jelas ada Bu. Saya merasa masih banyak kekurangan karena ini hal baru, tentu masih minim pengalaman. Jadi saya nantinya itu harus sering berlatih untuk sering-sering melakukan coaching, bisa dengan rekan sejawat atau bisa dengan murid atau dengan anggota keluarga juga bisa nih. Ya, jadi untuk memperbaiki maupun meningkatkannya berarti latihan dengan ini ya, melakukan dengan sering gitu ya, sering latihan coaching, bukan hanya ke murid tapi ke rekan sejawat, bahkan di keluarga maupun teman ya. Iya, teman. Oke, baik Bu Siska dan Bu Septi, untuk praktik coaching yang sangat luar biasa ini, saya sebagai observer mengapresiasi sekali praktik kali ini. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri praktik coaching hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih loh Bu Bella. Makasih Bu Septi. Sama-sama. Unik.